Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan lanjutkan perbincangan kita yang cukup panas ya. Saya mau ke Pak Rimanto. Pak Rimanto silakan menjawab tadi pernyataan ataupun argumentasi dari Mas Bambang Rukminto soal adanya dugaan pelanggaran pada saat penempatan personil di luar struktur. Di luar struktur, penempatan Saya anggota Polri di luar lihat itu struktur. sebagai sebuah pelanggaran ya. Jadi ada problem memang di Polri. Saya yakin juga di TNI ada. Ya, manakala kerucutasi itu dalam rangka perwujudan ke depan kan makin kecil itu strukturnya. Nah mereka-mereka itu yang tidak dapat posisi-posisi tertentu dalam kaitan jabatan ya. Nah diberikan ke instrumen sipil. Di mana dia ada kaitan dengan tugas pokoknya. Nah itu masuk kemana-mana itu. Nah itu salah satu solusi daripada pemerintah. Ya, CQ koordinasi kementerian lembaga, ya, sehingga mereka bisa masuk. Nah di sana ya sesuai dengan fungsi masing-masing aja. Dan selama ini nggak ada masalah sih. Kalau masalah tadi perlu diperkuat lagi dengan ketentuan aturan ataupun bagaimana supaya itu ikatannya punya dasar yuridis yang lebih tinggi, itu kita nanti bicarakan lagi nanti di Komisi 3. Kalau menurut saya itu mengkonfirmasi bahwa politik kekuasaan itu menarik kepolisian, salah satunya di dengan struktur, memberikan jabatan di struktur jabatan, itu ya. dan itu menjadi alat hegemoni kekuasaan pada kepolisian. Kepolisian tidak berkutik pada kekuasaan itu. Jadi bagaimana menjadi seperti yang disampaikan Pak Ugro tadi, bagaimana Sateha Prabunya, bagaimana menjadi bayangkara negara, akhirnya menjadi bayangkara penguasa seperti itu. Baik, ini saya akan putarkan ya. Kita beralih ke pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan yang cukup keras ini. Karena ini kalau nggak bisa dibuktikan agak serius ini. Kita dengarkan sama-sama pernyataannya. Nah, ini suka banget sih. Di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti. Yang merupakan perpaduan dari 3 aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri. Kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat. Dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi, terutama di Banten kita lihat, ini Pak Baskara nanti akan menyampaikan keterangan bagaimana anomali itu begitu besar. Karena mobilisasi aparatur negara dan juga sumber-sumber daya negara, instrumen negara. Oke, itu tadi pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan. Saya mau ke Bang Deddy ya. Bang Deddy, bagaimana membuktikan keterlibatan Partai Coklat atau aparat kepolisian dalam pelaksanaan pemilu ataupun pilkada serentak 2024 yang dianggap tidak netral? Karena kalau nggak bisa dibuktikan, hanya omon-omon aja, itu nanti bisa jadi fitnah yang berujung serius nih. Lu dikit-dikit serius ngancam mulu lu. Kadang-kadang udah lebih dari satpam juga. Ya. Jadi gini, serius Buktinya nggak serius. nggak? Gini, kita jangan terlalu takut pada wacana. Yang harus kita dilakukan oleh DPR adalah memanggil ya Polri untuk mempertanggungjawabkan atau memberikan penjelasan tentang sinyalemen yang berkembang di masyarakat, termasuk mereka yang ikut berkontestasi dalam pilkada. Karena kalau Anda buka, ya silakan googling aja di media resmi maupun di media sosial, itu rame banget. Jadi kalau kita menegasikan itu juga keterlaluan gitu loh. Ya, problem itu terjadi di banyak daerah dan kita tentu punya banyak laporan yang akan kita bawa ke MK. Yang sudah dilaporkan ke Bawaslu pun banyak. Gitu. Jadi jangan dibilang omon-omon. Makanya saya bilang tadi ini bukan sekedar soal pilkada. Ini cara kita, komitmen kita dari PDI Perjuangan menyelamatkan masa depan, itu yang paling penting. Tapi berarti PDI Perjuangan punya buktinya ya? Punya buktinya nggak Bang? Saya udah bilang tadi kita akan sudah lapor ke Bawaslu, masa saya jelasin 2 kali sih? Baik, ada buktinya ya. Saya mau ke Pak Sugeng dari IPW, apakah mendapatkan temuan-temuan di lapangan bahwa memang ada dugaan keterlibatan Partai Coklat tadi atau polisi di dalam kontestasi pilkada, dapat temuan data-datanya nggak? IPW bukan kontestan. Tapi kan dapat aduan. Kedua, dan kontestan juga nggak ada yang ngadu ke IPW. Ya. Jadi kami tidak punya data, tapi terkait indikasi ya, adanya kemudian yang bisa dinilai sebagai politik, itu 2 yang sangat nyata itu ketika Polda Jateng
merencanakan memeriksa kepala-kepala desa di 3 kabupaten kantongnya PDI. Itu yang kemudian kami rumuskan sebagai ini Polda Jateng ini punya potensi bisa dinilai politis tindakannya. Tiba Dirkrimsus memanggil semua gitu loh. Desa Ketika 176 saya bilang anggaran desa, saya bilang itu enggak logis. Memeriksa satu proses pemeriksaan itu 176 kalau tidak salah waktu itu rencananya 4 hari, enggak logis lah. Akhirnya tetap dilaksanakan? Akhirnya tidak. Oke, Akhirnya karena dapat warning dari IPW. Iya, datang. Ya saya juga termasuk paling kencang bicara gitu, waktu itu soal itu. Tapi ini juga enggak dibilang bahwa bahwa baguslah IPW walaupun dia orang politik gitu, enggak. Tapi begitu saya laporkan nyerempet-nyerempet diserang saya. Saya bilang lo beda. Kalau saya kayak sekarang bicara saya ini IPW. Tidak ada walaupun saya orang politik ya, nggak bisa dia mengintervensi saya. Gitu loh. Jadi ada temuannya nggak? Ya itu tadi. Kalau temuannya itu tidak ada, kita tidak pernah menerima laporan. Waktu itu ada indikasi tapi ternyata berhasil diperingatkan dan akhirnya dibatalkan. Dan juga ketika Aiman juga saya ingatkan janganlah Polda Metro Jaya orang dia bilang kemajon untuk memeriksa Aiman atas pernyataannya ya, gitu loh. Akhirnya kan dihentikan juga, gitu ya. Jadi begitu IPW berusaha faktual lah ya. Kalau memang kami ada laporan masuk misalnya dari kontestan, kami akan sampaikan. Biasanya kami rilis. Belum ada. Pak Rikwanto dari Komisi 3 selaku mitra kerja Polri, apakah sudah mendengar aduan keterlibatan kepolisian dalam pilkada? Ini kan Komisi 3 isinya politisi semua, pasti kan saling update, saling lapor gitu, ada nggak? Secara langsung dan detail belum sih. Nggak ada? Saya belum ada. Oke, dari teman-teman partai lain? Ya belum ada juga. Mengeluhkan gitu? Belum ada juga. Nggak ada juga ya? Ya itu mereka bahkan menganggap pemilu kada saat ini tidak ada ekses-ekses yang membuat Kamtipmas itu terancam ya. Jadi bagus-bagus saja landai semuanya. Jadi kalau ada masalah-masalah sengketa itu silakan ada salurannya. Ya kalau mau PSU atau mau ke MK nanti kalau sudah real count-nya diterbitkan silakan saja kita kawal. Jadi pengaduan-pengaduan yang spesifik itu tentang pelanggaran pemilu di Komisi 3 itu belum ada yang masuk, apalagi kalau kita lakukan RDP belum ada. Oke, karena ada beredar di media sosial bahwa yang diganggu bukan Koalisi Indonesia Maju Plus nih, tapi partai yang di luar Koalisi Indonesia Maju Plus. Ya. Makanya mungkin nggak ada kita berikan ruang kepada Mas Dedi atau PDIP itu untuk apa yang menjadi masalahnya dikumpulkan, ya disiapkan bukti-buktinya, dilaporkan pada tempat yang semestinya ya, untuk dipermasalahkan di situ. Nah itu mungkin lebih real ya. Kalaupun ada mungkin nanti tersangkut polisian mungkin sebagai cawe-cawe di situ, ya diungkap saja di situ. Itu yang jadi problem sama kita kan. Karena apa? Misalnya seorang kepala desa, ya kemudian dikatakanlah mau dirayu atau ditekan, apakah mereka berani menjadi saksi? Saya kira enggak. Pada waktu Pilpres Pileg kemarin kita mengamani bagaimana caleg kita diminta tidak membuat gambar dengan Pak Ganjar misalnya. Akhirnya seluruh Jawa Tengah itu enggak ada tuh gambar Pak Ganjar dengan caleg. Kemarin juga terulang. Makanya coba dilihat apakah banyak kepala daerah PDI Perjuangan ya di 35 kabupaten kota itu yang memasang gambar dengan calon gubernurnya. Takut mereka. Ketika kita tanya kenapa begitu? Ya, aduh Pak, kami menang dulu. Ini saya udah, ini makanya saya bilang ini bukan dongeng, ya. Ini kita alami real. Tapi Bang Deddy saya ingin tanya ya, PDI Perjuangan tampaknya menjadi sasaran tembak, begitu? Anda mau mengatakan begitu? Ada yang lain merasa. Ya ini kalau menurut Pak Rikwanto tadi nggak ada yang lain. Loh. Berarti yang merasakan itu sebagai sasaran tembak hanya PDI Perjuangan? Ya kami yang bicara kan sejauh ini, yang lain kan nggak bicara, berarti enggak dong? Berarti selama 9 tahun yang lalu PDIP tidak pernah menjadi sasaran tembak? Mau balik lagi, itu sesuatu yang redan dan pertanyaannya. 9 tahunnya ada masalah nggak dengan itu? Kan itu problem kita. Apakah ada partai di luar PDI Perjuangan selama 9 tahun ini ada nggak yang mengeluh
misalnya soal netralitas aparat dalam pilkada. Oke, Ada Partai nggak? Gerindra pernah mengeluh tuh 2019 pada saat Pilpres melawan Pak Itu Jokowi. Pilpres bukan pilkada. Ya, oke. Kalau soal Pilpres ya tanya Jokowi. Kita aja cuma naik nggak sampai 2% kok. Oke. Kalau pakai aparat masa cuma Ya. segitu. Baik, baik. Saya mau ke Pak Ugro. Pak Ugro, Anda melihat sebagai mantan Wakapolri ya, melihat dari jauh kinerja Polri dalam pelaksanaan pilkada serentak dan juga pemilu ini cukup netral atau memang harus ada yang dievaluasi menurut Anda? Ya selama ini saya lihat ya kita lihat hasilnya lah di Jakarta, di beberapa daerah kan juga pasti ada masalah-masalah kecil dan itu biasa lah. Yang saya lihat di sini adalah masalah komunikasi. Saluran komunikasi ini terputus antara aparat pemerintah atau aparat negara dengan masyarakat. Jadi saya dulu 2013-2012 itu pernah membangun kontak center 110. Sebenarnya di Indonesia ini cukup satu aja kontak center 110, kerjasama dengan Telkom, itu masyarakat bisa melaporkan apa saja. Jadi pada saat pemilu laporannya satu nomor saja, jadi nggak usah pakai nomor HP Bawaslu, nomor HP Gakum dan sebagainya. Itu membuat masyarakat bingung ya. Jadi menurut saya komunikasi ini harus dibangun, dibuka sedemikian rupa sehingga kalaupun ada masalah itu tidak ditampung oleh partai politik masing-masing, tapi kepada saluran yang kaitan dengan pemerintah atau negara di situ. Ya, jadi mudah-mudahan seperti undang-undang pemilu nih, kalau perlu dilihat ya direvisi untuk berapa 5 tahun ke depan nanti sebaiknya bagaimana dari sekarang mulai direvisi sehingga masyarakat tuh merasa benar-benar demokrasi yang damai, yang tenang, yang tidak memihak kemana-mana dan sebagainya seperti itu. Karena saya juga merasakan waktu mencoba caleg di Sumatera Utara juga cukup berat untuk menjadi caleg. Jadi saya merasakan, oh berarti jangan main-main kalau mau jadi caleg seperti itu. Oke, baik. Ada tambahan mungkin terkait yang disampaikan Pak Ugro tadi ya, terkait pengaduan tadi. Ada saluran yang terputus antara masyarakat dengan kepolisian atau terkait dengan pengaduan masyarakat. Pak Ugro tahun 2010 membuat 110. Iya. Faktanya kan sampai sekarang itu tidak berjalan gitu loh. Banyak di Polres juga membuat aplikasi-aplikasi. Artinya dan sekarang masyarakat lebih memilih viral daripada mengadu. No viral, no justice. Artinya apa? Tidak ada kepercayaan pada kepolisian. Makanya kalau terkait dengan yang tadi survei Mas Sugeng, survei terkait dengan kepercayaan itu yang benar yang mana? Masyarakat nggak mau mengadu kepada kepolisian gitu. Ya, makanya ada apa yang menjadi problem di sini? Itu tadi tidak ada lembaga yang benar-benar bisa Ya itu tadi saya kira menaungi pengaduan dari. Udahlah kita ikut Malaysia lah, nggak apa-apa kita niru yang bagus gitu. Ada dulu 110 Lemhanas sudah pernah mengusulkan ya Dewan. Lemhanas itu malah pernah mengusulkan supaya Polri dibawa ke Mendagri loh. Lemhanas jelas tahun 2022. Iya. Oke. Usul Gubernur Lemhanas TNI dibawa ke Menhan, maka polisi baiknya dibawa ke Mendagri. Jadi bukan hanya PD Perjuangan. Makanya menurut saya diskurs ini jangan dibunuh. Sebagai bagian dari upaya kita membuat institusi Polri dan ya Bayangkaranya menjadi lebih baik. Ya soal bagaimana, karena kalau dibilang mundur ke belakang, apakah pernah ada evaluasi dulu waktu di bawah Kementerian Dalam Negeri lebih jelek atau lebih baik? Kan nggak hanya soal itu yang menjadi problem gitu loh. Tapi mari kita bicarakan secara akademik, secara teoritik, secara empirik. Kalau memang tidak dibutuhkan dibawa ke Mendagri, oke. Bagaimana cara kita menjaga dan memastikan lembaga ini betul-betul di dalam koridornya sebagai benteng masyarakat sipil kan begitu. Jadi kalau di bawah Kemendagri nanti akhirnya menjadi polisi pemerintah. Polisi pemerintah sudah ada Satpol PP. Makanya ini polisi berdiri sendiri langsung kepala negara, tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dia masuk ke segala segmen bisa di situ. Makanya tapi bisa juga kan Pak, kalau kita mengubah misalnya undang-undang pemerintah daerah, misalnya nih, ini kan sebagai salah satu simulasi. Kalau yang namanya gubernur itu tidak lagi dipilih, tapi memang perpanjangan pemerintah pusat dengan kewenangan terbatas, Polri di bawah gubernur, kan bisa saja sebagai wakil pemerintah pusat. Jadi skenario-skenario itu marilah kita bicarakan. Kalau memang tidak ada yang lebih baik dari yang sekarang, setelah kita mendalaminya dengan baik-baik gitu loh. Jangan gagasan aja udah dibunuh gitu loh pagi-pagi. Jadi bukan teman-temannya Bang Deddy 7 fraksi nolak semua. Ya mereka tugas PDI Perjuangan berarti meyakinkan mereka. Mereka nggak merasa ada masalah kan wajar aja haknya mereka. Tidak memiliki imajinasi. Kalau saya merasakan gini mana? Kenapa kita tidak berani mengatakan ya untuk kepala daerah misalnya, apakah itu wali kota atau bupati atau gubernur misalnya gitu. Bikin aja nanti di amandemen undang-undang tentang pemilu persyaratan
paling tidak punya sertifikat STPDN selama 1 tahun. Jadi orang yang siap menjadi kepala daerah itu ambil long course selama 1 tahun. Jadi tidak setiap orang bisa jadi kepala daerah. Oh, kita jauh-jauh hari di partai melakukan itu, Pak. Ada sekolah kepala daerah, Pak. Nah, harusnya seperti juga itu. DPRD-nya. Jadi kasihan kawan-kawan yang di akademi STPDN tadi nggak pernah punya tempat untuk bisa berbakti kepada negara dan bangsa menjadi kepala daerah di situ. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan bertanya bagaimana tanggapan dari mahasiswa terkait dengan pro kontra usulan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri atau institusi TNI. Apakah setuju ataupun tidak? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.